Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Mari kita berbicara tentang apa yang ada di rumahmu. Ya, jadi karena kebanyakan orang berdoa untuk kelimpahan, sementara mengabaikan apa yang Tuhan sudah tempatkan dalam kepemilikan mereka. Dalam 2 Raja-Raja 4, seorang janda datang kepada Nabi dalam keadaan krisis hutang, tekanan, ketakutan, kehilangan, masalah nyata dalam kehidupan, bukan masalah yang terdengar rohani ya, masalah untuk bertahan hidup. Dan perhatikan sesuatu yang sangat kuat. Elisa tidak panik hanya karena janda itu panik. Dia tidak menyerap tekanannya. Karena pemimpin yang membawa jawaban tidak bisa ikut membawa kepanikan. Sebaliknya dia melakukan 4 hal yang sering dilewatkan banyak orang percaya. Dia mendengar rasa sakitnya, pertama ya. Kedua, dia mengajukan pertanyaan yang tepat. Ketiga, dia memberikan cetak biru atau blueprint ya. Dan keempat, lalu dia mundur dan membiarkan ketaatan menghasilkan mujizat. Dia tidak berkata, biarlah aku berdoa supaya minyak turun dari sorga. Dia berkata, apa yang sudah ada di rumahmu? Pertanyaan itu masih menghancurkan banyak alasan sampai hari ini. Karena kebanyakan orang ingin Tuhan mengirim sesuatu yang baru, sementara mengabaikan apa yang sudah Dia berikan. Karunia, keterampilan, kisah hidup, pengalaman, ide, jaringan atau network, suara. Itulah minyakmu. Dan inilah cetak biru atau blueprint bisnis yang tersembunyi di dalam mukjizat itu. Langkah pertama. Kenali apa yang sudah kamu miliki. Janda itu berkata, tidak ada kecuali minyak. Artinya dia meremehkan sesuatu yang akan segera berlipat ganda. Banyak orang melakukan hal yang sama. Saya cuma bisa berbicara. Saya cuma bisa memasak. Saya cuma membantu orang. Saya cuma membuat konten. Saya cuma berdoa. Minyak selalu terlihat kecil sebelum ia berlipat ganda. Step kedua, pinjam bejana atau perluas kapasitas. Elisa menyuruhnya pergi mengumpulkan bejana. Bukan sedikit, banyak. Dalam bahasa bisnis, artinya apa? Bangun sistem, bangun struktur, bangun distribusi, bangun wadah untuk menampung kelimpahan. Tuhan tidak mencurahkan pertambahan di tempat yang tidak memiliki kapasitas. Langkah ketiga, tutup pintu, lindungi prosesnya. Tidak semua mujizat harus dipublikasikan saat masih dalam proses. Sebagian dari kamu terus memposting apa yang Tuhan katakan secara pribadi. Lalu heran kenapa minyaknya berhenti. Langkah keempat, tuang sampai kapasitas penuh. Minyak itu berhenti hanya ketika bejana habis, bukan ketika Tuhan kehabisan ya. Renungkan itu. Penyediaan tidak dibatasi oleh surga. Ia dibatasi oleh persiapan. Sekarang inilah bagian yang jarang dibicarakan di gereja. Elisa tidak membiarkan krisisnya mempercepat proses. Dia mendengarkan rasa sakitnya, tetapi dia tetap berpegang pada solusi. Itulah kepemimpinan. Itulah bisnis. Itulah menata layanan kerajaan Allah. Dan inilah bagian yang seharusnya menegur kita. Minyak itu tidak berhenti karena Tuhan memutuskan berhenti. Ia berhenti karena tidak ada lagi bejana yang siap menerima. Hari ini banyak orang percaya berkata, Tuhan berhenti memberkati saya. Tetapi pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah kamu berhenti membangun kapasitas? Apakah kamu berhenti melatih disiplin? Apakah kamu berhenti memperluas cara berpikir?
Apakah kamu berhenti mempersiapkan diri untuk kelimpahan? Karena surga menghancurkan karena surga mencurahkan di tempat di mana penata layanan hadir. Dan inilah bagian yang secara pribadi saya percaya paling banyak dilewatkan orang. Dia taat, tetapi bayangkan jika imannya berkata, saya akan terus mengumpulkan bejana, karena minyak ini tidak akan berhenti. Sebagian dari kamu berhenti mengumpulkan bejana terlalu cepat. Kamu berhenti belajar terlalu cepat. Kamu berhenti membangun terlalu cepat. Kamu berhenti percaya terlalu cepat. Lalu menyalahkan Tuhan ketika minyak itu seakan berhenti. Gereja masa kini sering ingin doa untuk penyediaan, tetapi menghindari mencetak biru untuk pelipat gandaan. Tuhan bukan hanya ingin memberkatimu, Dia ingin mengajarimu bagaimana mengelola apa yang dilepaskan. Karena minyak bukan hanya penyediaan, minyak adalah tanggung jawab. Dan inilah kebenaran bisnis yang tersembunyi dalam kitab suci. Tuhan jarang memulai dengan apa yang kamu butuhkan. Dia memulai dengan apa yang sudah kamu miliki. Jadi berhentilah bertanya, Tuhan, kirimkan sesuatu kepadaku. Dan mulailah bertanya, Tuhan, tunjukkan apa yang sudah ada di rumahku. Karena banyak orang berdoa meminta minyak sementara duduk di atas sumur. Dan ketika gereja belajar kembali tentang penata layanan, minyak itu akan kembali tercurah. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, bantu kami Tuhan, bukakan mata kami akan kebenaran ini, akan cara yang benar Tuhan untuk menyiapkan wadah-wadah untuk memperluas kapasitas kami Tuhan, supaya minyak yang Engkau turunkan tidak akan terbatas lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Have a great Tuesday guys. Yeah, it's so exciting to be alive. Thank God ya. Pagi masih bisa bangun dan wow, bertemu dengan teman-teman. I'm so glad, I'm so happy. I pray that everything will go well for you today. Your family will be safe. Your businesses will grow ya. Kapasitas engkau dibesarkan lagi, ditambahkan ya. Okay, so thank you. God bless you. See you again tomorrow. Bye bye.